Baik, kita masuk ke pertidaksamaan mutlak bentuk kedua dan bentuk yang ketiga. Nah, kali ini kita akan bahas bentuk yang kedua dan ketiga, itu yang di kiri dan kanannya, pertidaksamaan yang di ruas kiri dan di ruas kanannya ada fungsi, berarti ada X di kiri dan ada X di kanan. Nah, di bentuk kedua, kiri dan kanannya sama-sama pakai fungsi mutlak, tapi di bentuk ketiga, kirinya pakai mutlak, tapi di kanannya sebuah fungsi yang ada X-nya, tapi tidak ada lagi mutlaknya. Nah, dia mirip, makanya kita satukan kali ini. Kita satukan pembahasannya melalui contoh soal, karena sama-sama akan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kita lihat satu persatu. Bentuk yang kedua, yang di ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama fungsi mutlak. Mungkin pakai kecil, kurang dari, atau lebih dari, atau kurang atau sama dengan, atau lebih atau sama dengan. Itu tanda ketidaksamaan yang akan membatasinya. Tapi di kiri dan di kanannya sama-sama pakai fungsi mutlak. Nah, sifat yang akan kita gunakan adalah sifat bahwa mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kita bahas melalui sebuah contoh soal. Misal, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Mutlak 2X dikurang 3 kurang dari mutlak X ditambah 4. Nah, di ruas kiri dan di ruas kanannya sama-sama pakai fungsi mutlak. Maka ini adalah bentuk yang kedua. Katanya tadi sifat yang akan kita gunakan adalah bahwa mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Berarti kita akan tuliskan masing-masing yang pakai mutlak ini berdasarkan sifat, yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sehingga kita punya penyelesaiannya begini. Mutlak 2X dikurang 3-nya tuliskan berdasarkan sifat, ini dia. Mutlak X plus 4-nya tuliskan pula berdasarkan sifat. Kedua-duanya pakai akar, maka kita harus kuadratkan kedua ruas agar akarnya hilang. Sehingga kita punya 2X dikurang 3 dikuadratkan kurang dari X plus 4 dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan ini dia dapatnya. Karena ini adalah sebuah pertidaksamaan kuadrat, kita harus nolkan salah satu ruas. Maka yang di kanan kita eliminir, bawa dia ke kiri semuanya. Sehingga kita punya 4X kuadrat minus X kuadrat minus 12X minus 8X plus 9 minus 16 kurang dari 0. Kita satukan semua suku yang sejenis. 4X kuadrat minus X kuadrat tinggal 3X kuadrat. Min 12X kurang 8X tinggal min 20X. Plus 9 minus 16 tinggal minus 7. Kurang dari 0. Nah, ini adalah sebuah pertidaksamaan kuadrat. Dan yang harus kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan ini adalah pelajaran waktu di SMP. Dan faktor dari 3X kuadrat kurang 20X plus 7 adalah 3X plus 1 kali X minus 7 kurang dari 0. Berarti kita punya pembuat nol fungsi, karena kalau pertidaksamaan kita akan mencari pembuat nol fungsi dulu untuk pertidaksamaan ini. Pembuat nol fungsi itu adalah nilai X yang membuat nilai ini menjadi 0. Makanya namanya pembuat nol fungsi. 3X plus 1 kali X minus 7-nya sama dengan 0, sehingga kita punya X-nya adalah min sepertiga dan X-nya sama dengan 7. Nah, ini akan menjadi batas daerah penyelesaian, karena ini adalah pembuat nol fungsi. Maka min sepertiga dan 7 kita masukkan ke garis bilangan seperti ini. Ini min sepertiga, ini 7. Ada 3 wilayah, ada di sebelah kirinya minus sepertiga, ada antara minus sepertiga dengan 7, ada di sebelah kanannya 7. Kita uji titik namanya. Nah, uji titik akan kita lakukan dengan memasukkan sebuah nilai dari garis bilangan kita ini ke pertidaksamaan kita ini. Ke persamaan boleh, ke pertidaksamaan boleh, karena hanya untuk mendapatkan tandanya saja. Misal, di bagian tengah antara minus sepertiga dengan 7 ada angka 0. Kita ujikan 0 ke sini. 3 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. 0 dikurang 7, minus 7. 1 kali minus 7 adalah minus 7. Ternyata kita dapat kalau 0 kita masukkan ke sini dapatnya adalah minus. Makanya di tengah punya tanda negatif. Nah, tanda ini selalu selang-seling dibatasi oleh pembuat nol fungsinya. Berarti kalau di tengah ini negatif, maka di kirinya positif, di kanannya juga positif. Kita tinggal ambil, tentukan daerah mana yang penyelesaian. Pertidaksamaan kita bertanda kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah negatif. Maka penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah daerah yang bertanda negatif. Ini dia tanda negatif, yaitu antara minus sepertiga dengan 7. Jadi, kita punya himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan kita adalah X lebih dari minus sepertiga dan kurang dari 7. Itu dia penyelesaian pertidaksamaan yang pertama. Kita masuk ke bentuk yang ketiga, karena dia mirip. Kalau di bentuk ketiga, ruas kirinya fungsi mutlak, tapi ruas kanannya fungsi linear yang tidak memuat mutlak. Tapi sama-sama ada X-nya nih, kiri kanan sama-sama ada X-nya, tapi mutlak cuma ada di kiri. Sifat yang digunakan sama, yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat.
Tapi ada syarat tambahan, mirip dia dengan persamaan. Ada syarat tambahannya yaitu GX-nya lebih atau sama dengan 0. Kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Mutlak X dikurang 1 lebih dari 3 dikurang X. Sifat yang akan kita gunakan sama dengan tadi, yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Tapi perlu syarat tambahan untuk bentuk yang ketiga, yaitu ruas kanannya harus lebih atau sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu syaratnya. Ruas kanannya 3 kurang X harus lebih dari 0, lebih atau sama dengan 0, sehingga kita punya X-nya kurang atau sama dengan 3. Anggap ini tandai sebagai bintang pertama, bintang 1. Baru kita selesaikan pertidaksamaannya dengan sifat. Jadi yang ini, yang mutlaknya ini kita tuliskan dalam sifat. Ini dia sama dengan tadi, kita harus menghilangkan akar, maka kita kuadratkan kedua ruas, sehingga kita dapatlah X dikurang 1 dikuadratkan lebih dari 3 dikurang X dikuadratkan. Setelah kita kuadratkan, lalu kita kumpulkan dia di satu ruas, kita gabungkan semua suku yang sejenis, ternyata malah kuadratnya jadi hilang, tinggallah sebuah pertidaksamaan linier. 4X dikurang 8 lebih dari 0, 4X-nya lebih dari 8, X-nya lebih dari 2. Inilah penyelesaian yang kita dapat dari pertidaksamaan. Tanda ini sebagai bintang 2. Nah, penyelesaian akhirnya, himpunan penyelesaiannya adalah gabungan antara syarat tadi di bintang 1 dengan penyelesaian pertidaksamaan di bintang 2. Jadi, himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan kita ini adalah X lebih dari 2, tapi kurang atau sama dengan 3. Nah, karena itu dia irisannya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk pertidaksamaan mutlak yang di ruas kiri dan ruas kanannya ada variabel X-nya, dapat diselesaikan dengan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Tapi kalau di sebelah kanannya nggak ada mutlaknya tapi ada X-nya, maka perlu ada syarat tambahan, yaitu ruas kanannya harus lebih atau sama dengan 0. GX-nya harus lebih atau sama dengan 0, mirip dia dengan persamaan. Nah, itu dia pertidaksamaan mutlak, bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga. Sifat yang digunakan sama.